Halo, salam sehat warga Magelang. Selamat berjumpa lagi dalam podcast musik, ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Saya Siska, perkenalkan, akan mengajak sobat sehat semua bincang sehat di episode 23 musik. Mungkin ada sobat sehat nih yang baru ikut bergabung atau follower RSUD Merah Putih. Lokasi RSUD Merah Putih ada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mukidan, Danurejo, Mertoyu, dan Magelang, dekat dengan pertigaan lampu merah Melondo. Untuk sobat sehat yang akan mengajukan pertanyaan, boleh sekali nanti bisa komen ya di bawah. Untuk tema pada hari ini adalah penyakit HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Dan penyakit HIV/AIDS ini bukan hanya masalah medis ya, tetapi juga isu sosial yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Namun berkat kemajuan dalam ilmu kedokteran, HIV/AIDS bukan lagi hukuman mati seperti yang dulu dianggap oleh banyak masyarakat. Dengan penanganan yang tepat, banyak orang dengan HIV dapat hidup panjang dan lebih sehat. Nah, dalam 1 jam ke depan nih kita akan bersama-sama ngobrol dengan ahlinya tentang HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di klinik penyakit dalam RSUD Merah Putih. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, walaupun lagi flu sih. Mohon maaf ya pakai masker karena memang lagi flu. Semoga tidak mengurangi esensi dari acara hari ini. Baik, berarti agak kurang sehat ya dok ya. Makanya dokter menggunakan masker. Boleh dulu nih kenalan dok, karena tak kenal maka tak sayang. Siap, oke Mbak. Assalamualaikum sobat sehat semuanya RSUD Merah Putih. Perkenalkan saya Dr. Galih Dwi Jayanto. Saya bekerja di RSUD Merah Putih sebagai dokter penyakit dalam. Dan pada hari ini mungkin kita yang tadi saya sampaikan akan berbicara tentang HIV/AIDS. Yang tadi saya berpraktek di Poli Penyakit Dalam setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kita mulai pukul 8 pagi Mbak. Oke, nggak ada liburnya berarti ya dok, Senin Minggu sampai ya. Minggu aja gitu ya dok ya. Yeah. Oke, prakteknya berarti pagi ya dok ya? Pagi. Oke, baik dokter Gali, sobat sehat semua, episode ke-23 ini kita akan kupas ya, berbincang mengenai HIV/AIDS terkait penyebab, gejala, diagnosis, kemudian pencegahan, penularan, hingga pengobatan serta komplikasinya. Jadi jangan di-skip, simak terus untuk menambah pengetahuan sobat sehat semua apabila HIV/AIDS ada di sekitar kita. Dokter, tanggal 1 Desember kemarin yang kita baru saja memperingati Hari AIDS Sedunia nih. Yeah. Dan di tahun ini tema Hari AIDS Sedunia adalah hak setara untuk semua, bersama kita bisa, untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Okay. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap akhir dari infeksi HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang secara drastis melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap nih dok, ada 71% dari temuan kasus baru HIV/AIDS masih didominasi oleh kelompok pria. Dan sementara wanita itu 29% kasusnya. Dan sepanjang Januari hingga September tahun 2024 tercatat lebih dari 35.000 kasus HIV dan 12.000 lebih kasus AIDS. Nah, ini meningkat dari tahun sebelumnya nih dok, dan sebagian besar 90% kasusnya terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda atau usia produktif. Oke, baik sobat sehat, apabila sobat sehat ingin mengajukan pertanyaan, saya ulang kembali, boleh bisa langsung chat di live Instagram RSUD Merah Putih. Mungkin langsung saja dokter, sobat sehat semua ingin mengetahui apa sih sebenarnya penyakit HIV/AIDS itu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang mungkin bagi follower RSUD Merah Putih yang masih pernah mendengar nih HIV itu kok seliweran ya, mungkin ya sekarang mulai banyak dikampanyekan, mulai banyak dipromosikan. Tetapi sebenarnya HIV ini adalah virusnya Mbak. HIV ini adalah virus Human Immunodeficiency Viral, di mana virus ini memang di awal-awal dia nggak ada gejala sama sekali tuh. Makanya kadang-kadang kita lupa, kita nggak ngeh, kita nggak aware tentang virus ini. Kita juga kadang-kadang itu virus yang ada di kota-kota besar. Nah, ternyata virus ini kalau sudah menyerang ke tubuh manusia, dia menyerang tentara tubuh kita, menyerang sistem imun tubuh kita. Yang kira-kira sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia menimbulkan gejala Mbak yang disebut dengan AIDS. Jadi AIDS ini adalah gejalanya, kalau HIV ini adalah virusnya. Jadi mungkin perlu dibedakan ya, tidak semua penderita yang terkena infeksi HIV belum tentu AIDS. Jadi bagi memang yang mungkin berisiko, segera konsultasi.
ke dokter terdekat atau ke RSUD Merah Putih juga bisa kami layani di Polivisiting. Oke, penyebab HIV/AIDS sendiri itu virus apa, Dok? Ya, untuk HIV ini adalah virus DNA, Mbak. Virus itu ada dua, virus DNA sama virus RNA. Tetapi kalau HIV ini salah satu jenisnya adalah virus DNA, sehingga dia dapat bermutasi, dapat berkembang biaknya juga dengan cepat. Dia salah satu contohnya adalah kenapa disebut silent killer ya, kita sebut dengan pembunuh yang memang diam-diam, karena memang itu tadi awalnya nggak ada gejala si virus ini. Dia menyerang bersembunyi di dalam tubuh kita, menyerang sistem imun tubuh kita, justru dialah sembunyi di istilahnya di gudang sistem imun, sehingga ketika memang dia udah cukup kuat, dia akan istilahnya berkembang biak, dan akhirnya setelah sistem imun tubuh kita lumayan turun tuh muncul gejala AIDS ini. Itu munculnya itu menginfeksinya di darah atau di apa itu, Dok? Di darah, Mbak, menginfeksinya di darah. Jadi memang nanti terkait dengan penularan dan sebagainya ya, semoga nanti kita akan bahas lagi di belakang terkait dengan penularannya juga. Oke, untuk gejalanya itu, Dok? Nah, untuk gejalanya memang di awal-awal nih, kan memang misalnya kita baru aja melakukan perbuatan berisiko atau mungkin terpapar darah dan sebagainya, sehingga mungkin menyebabkan si sumber pajanan ini kalau HIV-nya positif, kita bisa risiko tertular. Di awal-awal gejala sih nggak ada gejala, Mbak, nggak ada spesifik. Kadang-kadang mungkin hanya cuman ya lemes, demam, sumer-sumer, nafsu makan menurun. Tetapi nanti itu baik sendiri karena sistem imun tubuh kita masih cukup bagus tuh, masih cukup bisa ditangani. Jadi ngapain kita periksa ya? Kok kita nggak ada keluhan apa-apa tuh? Nah ini yang lengah. Nanti berlambat laun karena perjalanannya cukup panjang, sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun, mulai muncul ada gejala, Mbak, biasanya kalau sudah masuk stadium AIDS. Stadium AIDS itu ada beberapa stadium, Mbak, 1 sampai 4 stadium. Dimana kalau stadium 1 ini yang istilahnya gejalanya masih ringan ya, masih ringan, mungkin berat badan turun, cuman nggak drastis juga, nggak nyampe 10%. Kemudian juga nafsu makan mulai turun, terus ini tidak khas juga. Tapi kalau masuk stadium 2, berat badan mulai signifikan turunnya. Stadium 3 mulai kedeteksi mungkin adanya pasien batuk-batuk yang kita kenal kadang-kadang flek atau TBC. Nah, kalau stadium 4 mungkin sudah ada infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu adalah karena sistem imun tubuh kita lemah, Mbak. Otomatis kan itu gampang. Bakteri lain gampang masuk, jamur gampang masuk, virus lain gampang masuk, sehingga kadang-kadang yang menyebabkan angka kematian HIV/AIDS itu bukan karena HIV-nya, tapi karena sistem imun tubuh kita yang lemah, gampang keserang virus dan bakteri yang awalnya tidak akan berbahaya bagi orang yang memang imunokompeten, dalam artian sistem imun tubuhnya bagus. Tetapi jangan khawatir, stadiumnya 1 sampai 4. Kalau memang Sobat Sehat Merah Putih ataupun keluarga ataupun saudara ataupun teman yang sudah terdeteksi, Mbak, kadang-kadang ini HIV-nya sudah stadium 4, ini air segalanya. Insya Allah sekarang memang kalau ditangani dengan baik, harapan kita bisa turun tuh stadiumnya, Mbak. Awalnya dari 4 atau 3, kadang-kadang kalau sudah pengobatan, sudah distabilisasi, bisa menjadi stadium 1. Jadi, yaitu tadi, masih ada banyak harapan untuk, kalau kita sebut ODA ya, Mbak ya, ODA atau ODIF, orang dengan HIV/AIDS. Itu berarti kalau pengobatannya juga tepat, grade-nya turun, usia harapan hidupnya juga bisa panjang ya? Iya, harapan hidupnya panjang, terus kemudian kualitas hidupnya juga bisa meningkat kembali seperti populasi yang mungkin bukan dengan HIV/AIDS. Jadi yang tadi sesuai tema kita, setara ya, Mbak ya, setara. Oke. Itu bisa dijelaskan nggak, Dok? Tadi di awal paparan tuh yang kenapa 90% itu menginfeksi kelompok pria itu, Dok? Oke, nah ini kembali ya, karena menyinggung gender ya, bukan berarti pria, cuman memang berarti kita back ke penularan, Mbak ya, maaf. Penularan itu yang paling utama dari kontak dengan darah ya, kontak dengan darah, Mbak, dalam artian mungkin bergantian, mungkin jarum suntik, atau yang paling sering adalah hubungan seksual yang tidak aman dan berganti-ganti atau multi partner seks. Dimana memang kalau kita ketahui, mohon maaf ya kalau memang bicara bukan tabu lagi karena itu ada edukasi, dimana pria khususnya, Mbak, pria yang penyuka sesama pria atau LSL atau yang kita sebut homoseksual, ini sangat beresiko karena kalau memang dilihat dari pola dari hubungan, mereka itu jarang mempunyai pasangan yang tetap, Mbak. Dalam artian kadang-kadang kesetiaan mereka susah mencari pasangan yang tetap. Jadi kadang-kadang dari observasi ataupun dari layanan kami, memang dari beberapa klien kami,
itu memang sulit mencari pasangan yang tetap dan kadang-kadang berganti-ganti pasangan. Nah, dan apalagi tidak memakai pemahaman dalam saat berhubungan, sehingga apalagi pria dengan pria biasanya ada hubungan seksual melalui anal seks ataupun ya anal seks itu ya. Jadi kadang-kadang ada perlukaan, resiko perlukaan karena kan mengingat anatomi dari dari dubur dan sebagainya, memang kan nggak ada pelumasnya seperti ini. Jadi resiko perlukaan itu juga besar, sehingga kadang-kadang ada perlukaan yang si salah satunya ada yang sudah terinfeksi HIV positif, tidak berobat, virusnya masih tinggi. Nah, itu resiko menular juga kepada pasangannya. Makanya kenapa laki-laki lebih banyak ya. Terus selain itu, kenapa laki lebih banyak? Kadang-kadang juga, ya ini bukan anggapan laki-laki bagaimana ya, tetapi memang sering juga adanya mungkin karena sekarang ada profesi PSK dan sebagainya. Kadang-kadang kan usernya juga laki-laki ya. Nah, itu juga risiko juga penularan. Wanita sebenarnya juga mulai banyak ketahuan sih Mbak, karena kan kadang-kadang baik ya, mohon maaf, bukan berarti kadang-kadang PSK juga memang beresiko pekerja seks komersial. Ataupun mungkin nih si laki-laki tadi mempunyai istri, nah dia membawa virusnya dari luar ke istrinya. Jadi makanya sekarang ada program pemerintah Mbak, di semester 1 kalau lagi hamil, semua ibu hamil dicek untuk salah satu status HIV-nya. Semua ibu hamil. Oke, kembali lagi yang tadi Dok, untuk gejala yang ditimbulkan, berarti berbeda ya Dok, ketika gejala HIV-nya dan gejala AIDS-nya itu pasti beda ya Dok? Pasti berbeda. Kalau HIV memang nggak ada gejala sih Mbak. HIV lebih kita sebut kalau di bahasa medisnya asimptomatik, jadi nggak ada gejala yang signifikan. Tetapi kalau sudah memasuki stadium AIDS atau masih stadium AIDS, sudah mulai ada gejala yang perlu kita curigai. Jadi memang bagi yang tadi ya mempunyai resiko, saya wanti-wanti juga monggo segera konsultasikan ke polivisiti terdekat. Oke, baik. Begitu ya Sobat Sehat. Untuk faktor resiko HIV/AIDS sendiri hanya pasangan yang tidak setia, kemudian PSK tadi, atau ada lainnya Dok? Ada beberapa faktor resiko, cuman memang mostly sebagian besar itu ya Mbak ya. Melalui kontak darah. Salah satunya adalah hubungan seksual beresiko yang tidak tidak terproteksi, dalam artian bukan pakai pakai alat kontrasepsi, kondom dan sebagainya. Walaupun pakai alat kontrasepsi pun tetap ada risiko penularannya. Terus kedua, yang memang ini kita Mbak nakes nih beresiko juga, karena kita kan juga risiko kontak darah dengan pasien-pasien kami. Tetapi jangan takut ke rumah sakit. Oh, jarumnya jangan-jangan nggak diganti. Jarum kami insya Allah semua rumah sakit di Indonesia maupun di dunia sekarang semua adalah satu jarum untuk satu pasien, dan kita buang di tempat yang aman. Jadi jangan takut untuk berobat. Terus yang kedua, karena kami beresiko juga pasien pengguna jarum atau tato Mbak. Tato itu kalau di Indonesia masih jarang ya tato. Mungkin tempat tato yang tersertifikat, dalam artian yang ini sudah benar-benar distandarisasi. Banyak jarumnya yang bergantian juga. Ada juga tuh pengguna narkoba Mbak. Pengguna narkoba, kadang-kadang narkoba kan ada banyak, ada yang spray, ada yang minum, ada yang jarum suntik. Nah, ini kadang-kadang jarum suntiknya bergantian dengan teman-temannya. Terus yang ketiga resikonya adalah anak yang lahir dari ibu dengan HIV positif. Jadi memang berisiko juga penularan dari ibu ke janinnya. Jadi penting tadi untuk screening di awal-awal kehamilan, di trimester 1 mungkin ya. Kalau ibunya HIV/AIDS, anaknya yang lahir pasti nggak Dok? Atau belum tentu Mbak, belum tentu. Makanya ada harapan untuk tidak tertular anaknya adalah, makanya tadi di awal-awal sudah kita cek. Kalau memang ibunya positif, biasanya langsung kita tata laksana Mbak. Kita cek dulu nih jumlah virusnya berapa, terus kita tata laksana. Karena risiko penularannya nggak cuma hanya dari plasenta, tetapi dari waktu proses persalinan waktu proses melewati jalan lahir, ada perlukaan dan sebagainya. Jadi kalau memang virusnya tinggi, kadang-kadang kita kerjasama juga dengan dokter obgyn ya Mbak ya, dokter kandungan kami. Kalau memang jumlah virusnya tinggi, mungkin kami juga bisa kasih saran untuk mungkin alangkah lebih baiknya mungkin untuk mengurangi risiko penularan bisa dilakukan rencana seksio sesar. Oh gitu Dok, untuk mengurangi resiko penularannya. Iya. Oke, kalau untuk mendeteksi HIV sejak dini nih Dok, itu gimana caranya Dok? Oke, ya. Jadi untuk mendeteksi HIV secara dini memang tadi gejalanya nggak ada. Cuman isinya kita adalah ya selalu wanti-wanti woro-woro, memang kalau merasa beresiko habis melakukan perbuatan beresiko, entah kadang-kadang
karena gaya hidup Mbak ya, gaya hidup sekarang itu anak muda, mohon maaf, udah mengenal free sex itu sudah mulai ya, bukan hal yang tabu lagi. Kadang-kadang yaitu kadang-kadang mungkin saya berhubungan hanya dengan kamu saja, itu kadang-kadang harus kita waspadai juga, orang baru kita kenal dan sebagainya. Siapa tahu nih backgroundnya juga kita nggak tahu nih, apakah jangan-jangan pasangan kita yang memang mungkin baru kita kenal mempunyai risiko ke sana. Dan kalau kita merasa beresiko dan memang bukan, maaf ya Mbak, di era di payung pernikahan ya, mungkin segera periksakan aja, dok saya, atau mungkin cerita, dok saya habis melakukan hubungan seksual mungkin dengan siapa, kapan terakhir berhubungan, bagaimana, apakah menggunakan kontrasepsi atau tidak, itu cerita aja. Karena di Polyvisity dimanapun sifatnya adalah rahasia Mbak, jadi kita jaga semua informasi klien kami, insya Allah tidak akan pernah tersebar kemanapun. Karena jadi jangan, kadang-kadang pasien tuh takut, klien tuh takut Mbak untuk malu nih berobat ke poli, apa nih poli apa, nah terus itu makanya stigma inilah yang harus coba kita ini, biar kasus tadi Mbak mungkin banyak, tapi kadang-kadang ada fenomena gunung es, jadi mungkin yang ketahuan cuma di atasnya aja nih, tapi di bawahnya nih masih perlu kita screening lagi. Karena banyak yang takut dan malu untuk periksa ya? Iya, untuk periksa, untuk cerita, kadang-kadang nggak ada gejala, jadi merasa bukan, saya nggak tertular tuh, pasangan saya bersih, saya juga aman aja, itu juga apa namanya, kadang-kadang menjadi titik lengah dari klien kami. Betul. Jadi di RSUD Merah Putih kami sudah aman ya dok ya, dijaga betul kerahasiaan dari identitas pasien apabila pasien ingin berkonsultasi maupun melakukan tes HIV/AIDS. Oke, lanjut dok, untuk diagnosis HIV/AIDS sendiri bisa ditegakkan berdasarkan apa aja dok? Oke, untuk diagnosis HIV/AIDS pasti ya kita harus konseling dulu. Kalau memang sobat saya semua datang ke Polyvisity, kita akan konseling, akan kita gali lagi kira-kira Anda berisiko atau tidak. Ketika Anda berisiko, kami akan memintakan persetujuan untuk dilakukan cek darah Mbak. Cek darah itu untuk mengetahui apa? Mengetahui sistem kekebalan tubuh kita terhadap HIV sendiri, atau namanya anti HIV. Dan anti HIV ini sesuai standar di Indonesia juga maupun di dunia, kita RSUD Merah Putih memakai 3 kali metode Mbak, 3 metode, 3 reagen yang berbeda untuk mengecek apakah benar darah dari si klien kami ini terinfeksi HIV atau tidak. Nah, nanti dari situ baru bisa kita simpulkan, nanti ada pertemuan lanjutannya biasanya seperti itu. Kalaupun hasilnya negatif dan merasa berisiko, memang nggak semata-mata langsung dinyatakan negatif. Kadang-kadang berhubungannya tuh kapan sih? Baru seminggu. Nah, baru seminggu masih mungkin tuh ada si virusnya lagi proses jalan untuk bikin infeksi. Jadi mungkin kita perlu cek ulangan juga kalau memang merasa berisiko. Selain dari darah, kadang-kadang sekarang ada deteksi dini yang mungkin dijual di marketplace mungkin ya, contohnya mungkin dari air liur dan sebagainya, mungkin itu bisa untuk awal aja, tetapi untuk belum sesuatu yang standar. Kalau memang mulai air liur itu ada kayak stick gitu Mbak, biasanya ada kayak rapid testnya itu, ada sticknya kok memang positif, dan segera konsultasikan. Jadi kadang-kadang sekarang karena memang banyak dijual dan banyak self diagnose Mbak, jadi negatif kok, saya aman, tapi kan alat itu sebenarnya belum yang ataupun belum terstandarisasi. Jadi memang bagus, boleh membeli alat-alat yang memang dijual bebas, tetapi segera konfirmasi ke layanan kesehatan terdekat biar kita evaluasi lebih lanjut, khususnya dengan pemeriksaan darah yang lebih akurat. Itu Mbak. Berarti itu yang lebih akurat pasti pemeriksaan darahnya ya dok? Tetap dari pemeriksaan darah untuk yang sampai saat ini Mbak. Dan nggak boleh self diagnosis ya dok ya? Karena bahaya, karena nanti harus tetap diperiksa oleh dokter. Ya, itu biasanya di komunitas sih Mbak. Kadang-kadang klien kami mungkin yang sudah ini ya, itu biasanya ada jarang sih kalau populasi non itu membeli yang pakai saliva atau pakai air liur itu, kadang-kadang itu sudah ada di komunitasnya. Jadi memang kalau kadang-kadang buat ngecek berkala tuh, saya negatif nih, karena memang ngapunten kadang-kadang klien kami beberapa yang masih melakukan pekerjaan berisiko, jadi mereka punya stok sendiri, tapi udah kemarin negatif, tapi tetap harus diperiksa lagi pakai darah itu sendiri Mbak. Tapi bisa ya dok, misalnya sudah dinyatakan positif kemudian benar-benar negatif, itu bisa dok? Contohnya positif dari apa ini Mbak? HIV. Dari darah atau dari mana? Oh ya, dari darahnya. Kalau dari darah sih, untuk menjadi
Mohon maaf, jadi ini bukan HIV atau ini nih HIV-nya sudah sembuh atau gimana? Iya, misalnya HIV nih positif, kemudian melakukan pengobatan Okay. selama beberapa tahun gitu, terus kemudian jadi negatif. Oh iya. Bisa nggak? Ya, jadi HIV ini adalah infeksi yang menular, sama halnya dengan mungkin infeksi tidak menular, contohnya pasien diabetes atau pasien hipertensi. Jadi memang dari istilah medis kita adalah bisanya dikontrol, Mbak. Masih bisa terkontrol, dalam artian kalau diabetes ya contohnya mungkin gula darahnya cukup normal sehingga nggak jadi komplikasi. Sama halnya dengan HIV, dibuat virusnya serendah mungkin, nggak beranak pinak. Nah, sehingga nanti harapan kita adalah sistem imun tubuh kita tetap bagus, tapi memang dengan syarat konsumsi obat jangka panjang ya. Jangka panjang kadang-kadang memang butuh pendamping, butuh mungkin kalau laki-laki harus ada pasangannya yang selalu mengingatkan, ada keluarganya. Jadi memang keterbukaan. Kadang-kadang stigma itu jadi diam-diam takut ketiduran obat, kadang-kadang ada diganti bungkusnya dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting diminum obatnya teratur dan jangan patah semangat ya. Dalam artian dari peneliti dunia pun masih mencari, Mbak, obat apa sih yang kira-kira bisa membuat virus ini benar-benar hilang 100%, masih kita coba cari. Cuman sementara ini sudah cukup baik. Banyak beberapa klien yang memang ya sudah bisa hidup seperti non HIV, Mbak, bisa bekerja, bisa ya aktivitas, bisa menerima, bahkan ada yang bisa terbuka dengan keluarganya. Tapi ya itu sebisa mungkin resikonya ya sudah di-cut aja. Ketika sudah HIV jangan berpikir akan sudah HIV jadi ya udah aman, saya sudah minum obat, tinggal ya udah melanjutkan hidupnya, resikonya tetap jalan. Itu harapan kami sih. Secara ini saya rasa alangkah baiknya selain lebih sehat juga resikonya juga harus hilang atau harus dihilangkan. Ya. Jadi sebenarnya virusnya akan tetap ada seumur hidup. Iya, mungkin ya, Dok, virusnya akan tetap ada. Bisa dikontrol untuk tidak terjadi komplikasi atau penyakit lain yang muncul. Iya. Ya, Dok ya. Kadang-kadang, Mbak, kita punya namanya kalau kita sudah kasih pengobatan mungkin 6 bulan pertama kita cek jumlah virusnya, Mbak. Namanya viral load. Viral load itu dicek DNA-nya dari si virus ini sendiri. Viral load-nya itu kita cek sehingga kita tahu nih tujuan pengobatan kita adalah membuat virusnya nggak terdeteksi, Mbak. Nah, itu yang kita katakan sudah stable atau memang ya keberhasilan pengobatannya cukup baik ya. Tapi tergantung lagi kepatuhan dari si klien pengobatannya. Pengobatannya apakah minum obatnya harus sesuai jam, Dok, seperti orang TB paru ya, Dok ya. Itu kan misalnya jam 8 pagi dia minum obat, kemudian besokannya apakah harus tetap sama atau bagaimana, Dok? Setiap hari gitu. Pada prinsipnya semua pengobatan ya, Mbak ya, nggak cuma dari TB, nggak cuma dari gula, hipertensi ataupun HIV. Prinsipnya adalah karena proses metabolisme, proses pengolahan obatnya, paruh waktunya dari obat itu kan ada masa bekerjanya ya. Jadi nggak cuma obat HIV aja, semua obat, khususnya HIV ini juga memang harus diminum on time. Jadi tentukan waktu kan memang kadang-kadang kita alhamdulillah sudah ada FDC, Mbak. Obatnya itu satu obat, tetapi di dalam obat itu namanya fixed dose combination. Di dalam satu pil itu ada beberapa komponen dari obat-obatan ARV kita namakan, antiretroviral, di mana di situ sudah jadi satu, jadi nggak perlu minum 3 obat lagi, sudah minum cukup 1 obat, simple. Monggo tinggal klien kami menentukan aja ini lebih enaknya diminum kapan, yang memang mungkin akan meminimalisir lupa. Mungkin kalau memang Dok, saya tuh bekerja sampai malam, Dok, pulang jam 10, ya udah saya bisa minumnya habis kerja itu terus tidur. Oke, kalau memang bisa komitmen jam 10, oke jam 10. Tapi kadang-kadang, Dok, saya sih ketiduran kalau malam, bisanya pagi tuh habis sholat subuh mungkin. Nah, itu monggo aja. Jadi tentukan kapan memang yang terbaiknya, waktu terbaik, karena individual banget ya, Mbak ya. Yang penting adalah itu dikonsumsi di jam yang sama, di waktu yang sama, dan tidak boleh skip 1 hari pun. 1 hari pun. Ya. Itu tentang kepatuhan obat ya, intinya ya, Dok. Benar ya. sekali. Kalau misalnya putus gitu, Dok, apakah diulang kembali gitu? Enggak ya, Dok? Kalau putus ya gitu. Sebisa mungkin ya, Mbak ya. Kalau memang udah ingat waktunya, misalnya harusnya jam 9 malam tapi kok ketiduran, terus baru kebangun jam 12 malam. Kalau sudah rutinitas kadang-kadang kebawa di alam sadar, Mbak. Jadi kalau bawah sadar,
kebangun karena ternyata belum minum. Ya udah diminum di saat itu juga ya. Gitu. Besoknya tetap diminum sesuai jamnya yang sudah terjadwal. Oke. Baik, melanjutkan nih yang tadi dok, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosisnya selain mungkin tadi di lab kan untuk pemeriksaan darahnya gitu dok. Apakah ada selain itu dok pemeriksaan penunjangnya? Banyak ya pemeriksaan penunjang, tapi memang tidak semuanya kita periksakan ya, dalam artian pemeriksaan penunjang lain ketika sudah kita memasuki stadium klinis tadi ya. Stadium klinis HIV kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah stadium 1 ini kan memang nggak ada gejala, dalam artian tidak ada tuh penyakit ataupun virus penyerta infeksi oportunistik yang kita namakan ya. Kadang-kadang mungkin ada candidiasis ataupun jamur di mulut ataupun di tenggorokan. Ada juga yang kalau sudah stadium 4 bisa terjadi infeksi toxoplasmosis, infeksi cytomegalovirus, TBC dan sebagainya. Nah, kita memang dari pemeriksaan seorang dokter di rumah sakit tertentu nanti ditentukan nih kira-kira gejalanya kemana. Kalau memang kok ada kecurigaan ke arah toxo stadium 3-4 ya sama dokternya pasti akan di pemeriksaan ke arah yang memang dicurigai, mungkin toxo ataupun kalau ada batuk lama, mungkin kadang-kadang juga nggak kasih ya batuknya dehem-dehem aja, tapi kok baru terjadi HIV ya kita perlu cek, mungkin salah satunya ronsen atau dicek juga untuk dahaknya, dicek apakah ada kuman TBC-nya atau tidak. Jadi memang individual banget ini untuk pemeriksaan darah lainnya, tetapi nanti disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan serta stadium apa ataupun kecurigaan diagnosis lain. Yang kedua, pada waktu mau memulai pengobatan memulai pengobatan namanya obat ya Mbak, kadang-kadang kan di metabolisme di mana bisa di liver, nanti dikeluarkan juga tuh sisa atau metabolisnya lewat ginjal. Jadi memang yang paling utama kita periksa dulu mungkin fungsi livernya sama fungsi ginjalnya untuk melihat kira-kira kesiapan ginjal dan liver kita untuk menerima obat baru, dan mungkin kita monitor berkala setiap 1 tahun sekali dimonitor karena minum obat rutin ya. Tapi jangan dibalik, minum obat ARV nanti bikin ginjal sama livernya bermasalah. Sebenarnya tidak ya, dalam artian justru nanti kalau memang nggak minum obat ARV banyak infeksi lain yang masuk menyerang juga ke liver sama ginjal. Jadi jangan dibalik ya, obat ARV yang bikin komplikasi, tetapi ini adalah imun tubuh kita yang turun nih, jadi bikin komplikasi kemana-mana ya. Gitu. Kalau HIV dan AIDS obatnya sama, ARV itu? ARV. Karena sekarang gini Mbak, dulu kenapa sih ya nggak sedini mungkin? Kalau dulu tuh harus stadium berapa tuh, mungkin stadium 2 atau stadium 3 baru, atau mungkin sudah masuk stadium AIDS, atau memang kalau dulu dikenal CD4 Mbak. CD4 itu kayak tentara tubuh kita itu dicek kira-kira ada berapa nih. Kalau dicek sudah di bawah mungkin 200, oh ya sudah harus diobatin. Tapi sekarang CD4 berapapun, jumlah tentara kita berapapun, kalau memang sudah HIV-nya positif harus langsung dimulai pengobatan. Jadi pengobatan sedini mungkin itu ternyata terbukti lebih efektif untuk membuat si klien kami tetap sehat, tetap di stadium misalnya HIV akan tetap di HIV, bukan akan masuk ke stadium AIDS gitu Mbak. Oke. Apakah itu dosisnya berbeda dok? Pada saat dia tahap HIV dengan sudah AIDS, apakah dosisnya berbeda? Dosisnya sama Mbak, karena memang itu fixed dose combination. Jadi yang berbeda adalah obat penyertanya. Jadi ada semakin tinggi ataupun semakin tinggi stadiumnya, mungkin stadium 3, 4, ya nanti akan beberapa obat pendamping. Contohnya mungkin kalau dengan TBC ya pasti akan ada obat TBC-nya Mbak itu. Sama kalau memang sudah mungkin tentara kita sangat rendah tadi CD4-nya mungkin ya di bawah 200 atau 250, kita bisa kasih dulu nih obat atau antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi oportunistik tadi, agar yang si kondisi kan masih rentan tuh Mbak. Jadi dikasih dulu tuh, kalau kita pakainya kadang-kadang ada obat tertentu yang kita pakai untuk mencegah infeksi oportunistik, dan itu perlu pemantauan berkala sih. Nanti ketika sistem imunnya udah bagus, stadium HIV-nya alhamdulillah sudah menjadi stadium 1 mungkin ya. Nah, obat itu bisa kita stop. Jadi yang tetap continue adalah ARV-nya. Atau yaitu ARV-nya yang kita singkat ya ARV nanti, atau FDC ARV itu yang harus dilanjutkan terus menerus. Dan itu kontrolnya setiap bulan dok? Setiap bulan itu alhamdulillah obat ini sudah kita difasilitasi dari pemerintah ya Mbak ya, untuk itu obat itu dapat diakses secara gratis. Gitu. Oke, saya masih penasaran nih dok,
untuk gejala khas gitu dok, atau tanda sudah memasuki AIDS atau pada saat HIV-nya? Tadi kan gejalanya secara umum tuh dok, kalau secara khususnya yang terlihat spesifik itu apa dok? Misalnya itu tadi ada kandidiasis tadi atau kadang-kadang saluran. Ya, kadang-kadang yang kadang kita banyak pintu masuk mbak, pintu masuk HIV salah satunya tadi dengan ibu hamil ya. Yang kedua mungkin dari orang-orang dengan infeksi menular seksual ya. Karena kenapa seperti itu? Karena pintu masuknya sama. Kayak misalnya orang dengan sifilis, pasien-pasien dengan kita curiga, oh kok ada gonore, ada sifilis. Itu kan yang lain nggak bukan kan memang dari hubungan kelamin ya. Hubungan kelamin dalam artian, oh jangan-jangan karena mereka tuh biasanya berbarengan mbak. Dalam artian orang mempunyai gonore, oh berarti memang ada risiko unprotected seksual, hubungan seksual. Nah yang kita curigai adalah, oh jangan-jangan ada penyertanya, ada HIV-nya. Nah itu dari situ. Yang kedua, atau memang tidak ada gonore, tidak ada sifilis, atau dari TBC juga bisa mbak. Pasien batuk lama, kita harus screening untuk HIV-nya. Karena memang gejalanya nggak kasih ya mbak ya. Atau memang kalau sudah sangat stadium 3 atau 4, kadang-kadang berat badan udah turun banget, udah kurus kering, tinggal tulang mungkin ya, tinggal tulang. Terus nafsu makan menurun, sariawan di mana-mana nggak bisa makan, pasien datang kadang-kadang nggak bisa makan. Klien karena dok ini sariawan penuh semuanya semulut-mulut, sampai kadang-kadang buat nelan pun sakit ya. Terus kemudian ya mungkin bantalan otot atau bantalan lemaknya juga sudah nggak ada. Terus yang lebih khas lagi kadang-kadang ke kulit juga ada yang kita namakan PPE. PPE itu kayak lesi di kulit yang memang akibat sistem imun tubuh kita yang turun sehingga gampang terkena sistem reaksi imun yang mungkin cukup berlebihan dari barrier dari imunitas dari kulit kita. Jadi kita makan PPE. Atau kalau sudah stadium lanjut ada kena tokso mbak, kadang-kadang pasien datang nggak sadar, pulang kesadaran, kejang-kejang, nyeri kepala hebat. Nah kita perlu curiga itu, perlu kita gali tuh riwayat ada nggak risiko ke sana. Selain memang obat diagnosis nyeri kepala ataupun kejang ataupun pulang kesadaran kan banyak. Nah itu makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tokso nggak hanya dari binatang berbulu aja ya? Nggak harus dari binatang berbulu. Ya memang tokso ini mbak nggak ditularkan lewat hubungan darah ya mbak ya. Seperti yang kita bilang tadi, ketika sistem imun tubuh kita udah turun, otomatis virus yang memang ataupun bakteri itu gampang masuk. Jadi nggak harus lewat darah sih mbak. Kadang-kadang lewat, yaitu tadi TBC kan lewat darah tuh, lewat percikan dahak atau percikan ludah itu juga bisa menular. Jadi intinya kalau sistem imun sudah turun, ataupun patogen ataupun virus bakteri yang awalnya nggak bikin kenapa-napa di orang normal, itu bisa bikin menjadi serius di orang yang dengan imunokompromis ya, kita namakan sistem imun tubuhnya rendah atau mengalami penurunan. Gitu. Kalau yang tadi disebutkan dokter, misalnya seorang menderita infeksi menular seksual ya dok ya, misalnya sifilis atau apa, itu kan akan berobatnya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Iya. Apakah nanti akan diarahkan dok ke spesialis penyakit dalam atau langsung disuruh pemeriksaan HIV/AIDS begitu dok? Ya. Ya mbak, jadi memang kita kolaborasi mbak, memang biasanya dari poli paru, dari poli kulit ya, khususnya penyakit infeksi menular seksual dari kandungan mungkin ibu hamil yang dengan ini nanti akan dikonsulkan ataupun ada koordinasi dengan poli kami, poli VCT. Poli VCT ini bagian dari poli penyakit dalam. Di sana ada konselornya, salah satunya dari dokter dalam maupun dari dokter umum yang memang sudah terlatih untuk konseling. Nah nanti di situ akan kita kaji mbak. Jadi memang untuk lebih fokusnya nanti mungkin lebih terpusat mbak, terpusat ke memang kadang-kadang ada sistem rujukan internal ataupun dikirim dari sejawat lain untuk pasien ini kok curiga ini, nanti dikirim ke polivisity untuk ada konseling lebih lanjut. Sama halnya sih mbak, ketika kita menemukan pasien HIV positif, kok ketika ada gejala ke arah sifilis dan sebagainya, ya mungkin kita juga koordinasi ataupun kolaborasi kerjasama dengan sejawat kulit ataupun sejawat kandungan kalau pasiennya hamil. Ya jadi memang multidisiplin mbak, multidisiplin ya. Oke, begitu ya sobat sehat. Jadi jangan ragu ke klinik VCT Voluntary Counseling and Testing di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Oke, lanjut dok, apakah ada komplikasi yang terjadi dok apabila gejala awal tidak segera ditangani? Oke, komplikasi yang terjadi ya tadi mbak, dia akan awalnya kalau memang stadium 1 mungkin nggak ada segera diterapi, atau kadang klien itu butuh penerimaan yang cukup ya mbak ya, karena memang saya paham banget ini infeksi HIV ini
apa namanya, stigmanya masih akhir dari segalanya ya Mbak. Jadi kadang-kadang pasti atau klien kami yang saya nggak mau berobat lah karena saya baik-baik aja. Nah ini yang kadang-kadang sulit, perlu konseling lanjutan atau perlu dukungan keluarga ataupun dukungan pasangan untuk segera memulai terapi. Kalau tidak segera dimulai terapi, harapan kita takutnya yang ditakutkan adalah naik stadiumnya Mbak, yang awalnya nggak bergejala menjadi bergejala, bahkan stadium 3 dan 4 itu kalau terjadi komplikasi yang cukup serius bisa mengancam nyawa. Infeksi yang sering dialami penderita HIV/AIDS itu biasanya apa dok? Selain infeksi menular seks gitu? Kadang-kadang ya itu tadi Mbak, entah TBC, entah tokso, terus kemudian kalau khususnya penyakit menular ya, tapi kalau yang kulit terus kemudian lebihnya ke sana sih Mbak, karena menyerang lewat darah ya. Jadi semua sistem imun tubuh kita bisa terkena Mbak, dari kepala sampai ke kaki. Nah, jadi mungkin bisa ginjalnya terganggu, kalau nggak diobati itu ada namanya juga HIV-nya, sistem imun tubuhnya ada yang terjadi pengendapan di ginjal dan sebagainya, menjadi mungkin risiko gagal ginjal juga, stadium namanya HIFAN, HIV associated nefropati ya, dalam artian dia mengganggu kerja ataupun mengganggu dari filtrasi dari sel nefron, sel-sel dari sel ginjal kita Mbak. Jadi nggak cuma jantung juga bisa, terus paru apalagi. Jadi memang banyak, semuanya bisa terkena. Mata juga ya, mohon maaf, ini juga kita kerjasama dengan TS Mata ya. Mata kadang-kadang terkena retinitis, CMV tadi, sitomegalo juga bisa kena ke mata juga. Jadi kadang pandangan kabur dan sebagainya. Jadi memang banyak ya, semua organ bisa terkena Mbak, bisa terlibat. Karena memang sistem imun tubuhnya menurun ya. Iya benar Mbak. Oke, apakah penderita HIV bisa menghindari berkembangnya menjadi AIDS dok? Apakah berarti kalau misalnya di HIV akan seterusnya HIV terus, ataukah bisa dihindari nih untuk ke level AIDS? Oke, untuk ke level AIDS sangat bisa sekali Mbak. Tadi ya, makanya kita banyak dipromosikan oleh tenaga kesehatan ya maupun pemerintah, bahwa ketika merasa berisiko sedini mungkin cek. Ketika memang sudah positif, kita langsung pengobatan. Nah, dan dengan pengobatan itu sendiri ya masih sangat mungkin pasiennya akan tetap dalam stadium HIV aja tanpa masuk ke stadium AIDS. Jadi masih mungkin banget. Jadi besar kemungkinan, bahkan klien-klien kami ada yang menikah Mbak, ada yang mempunyai anak dengan serologi ataupun HIV-nya negatif. Jadi masih ada kemungkinan untuk meneruskan keturunan ya, untuk ya intinya melanjutkan hidup seperti populasi non HIV. Jadi bukan seperti kayak akhir segalanya ya. Jadi ini kita mengakhiri stigma bahwa HIV ya tetap bisa loh untuk bekerja, bisa loh untuk tetap menikah. Tetapi ya itu usulan saya adalah kejujuran ya. Jadi ketika sebelum menikah, saya selalu menekankan ke klien saya, mungkin kalau mau menikah, dok saya mau menikah, ya sudah jujur belum sama pasangannya kalau memang mempunyai virus ini. Kalau memang sudah punya virus ini, kapan bisa program hamil, mungkin ya program mempunyai anak, ya kita cek dulu jumlah virusnya berapa, kepatuhannya gimana. Jadi tetap bisa untuk menjalin istilahnya keluarga dan mempunyai anak, itu masih tetap bisa Mbak. Oke, berarti bisa ya dok, nggak sampai ke level AIDS itu bisa. Sangat mungkin dengan kepatuhan minum obat ya dok ya. Iya. Oke, ada tanda kegawatan lain nggak dok pada perjalanan penyakit AIDS itu? Tanda kegawatan tadi biasanya di stadium 3 dan 4 tadi sih Mbak. Pasien datang kejang, mungkin penuh kesadaran atau sesak hebat, karena memang pada pasien HIV AIDS TBC-nya bukan TBC, kadang-kadang bukan cuma TB paru, kalaupun TB paru pun TB yang luas ya. Jadi menyerang hampir seluruh lapangan paru. Kadang-kadang kalau populasi yang sistem imun tubuhnya bagus, kadang-kadang hanya di paru-paru yang atas aja atau di bagian-bagian tertentu Mbak. Tetapi kalau pasien HIV itu kadang-kadang hampir semua lapangan paru Mbak, atau yang kita sebut kadang TB miliar. Jadi atau memang TB ekstra paru, di luar paru Mbak, TB di pleura mungkin, atau TB di tulang belakang mungkin, atau bisa meningitis TB juga bisa menyerang ke otak. Jadi memang gejalanya, kalaupun TBC, yang kita takutkan adalah gejalanya bisa lebih berat dari populasi yang TBC pada populasi yang bukan HIV. Jadi memang biasanya gejala lebih berat Pak, dan itu kegawatan kalau di 3 dan 4 gitu. Tapi rata-rata
pasien dengan HIV/AIDS itu hampir memiliki TBC ya dok ya? Atau Kalau nggak selalu sih mbak, nggak selalu? Istilahnya adalah tergantung dari sudah pengobatan belum, teratur atau tidak, terus sel atau viral load-nya tuh berapa. Jadi memang kalau imun tubuh kita atau tentara kita bagus, insya Allah resiko TBC atau infeksi oportunitis lain yang berat-berat itu akan jauh-jauh tuh dari ODIF atau dari ODA kita. Tapi kalau sudah sampai tahap 3-4 itu Ya. kebanyakan gangguan di paru-paru ya dok? Iya, resikonya ke sana mbak, sebagai risiko besar. Nah itu tadi untuk pengobatannya menggunakan ARV ya dok ya? Iya. Untuk efek samping penggunaan obat tersebut? ARV ini cukup aman mbak, cukup aman. Memang kita perlu konseling ataupun KI lebih lanjut ya. Kadang-kadang di awal-awal tuh namanya adaptasi dengan obat yang baru. Kadang mungkin ada sedikit mual, kadang-kadang pusing-pusing sedikit. Tapi insya Allah itu sih bisa membaik atau bisa beradaptasi tubuh kita sekitar 1-2 minggu di awal-awal. Nah, pentingnya nanti komunikasi. Jadi minum obat jangan tiba-tiba saya mual nih nggak dihentikan, udahlah saya nggak bisa minum lagi dan nggak kontrol. Nah itu kita ada keluhan kalau di Polyvisity kami biasanya kita mempunyai kontak person ya untuk dihubungi. Biasanya karena mohon maaf ini kami kok habis minum ARV 2 hari kok pusing banget ya. Nah nanti solusinya gimana? Biasanya kita akan kasih dikonsulkan ke dokter spesialisnya, baik ke saya maupun ke teman-teman sehat lain. Nanti dikasih solusi nih kira-kira apa harus kontrol ulang atau memang nanti obatnya pertimbangan kita switch ke regimen lain, karena belum tentu nih si minum obat A ternyata ada efek samping, belum tentu si orang lain yang minum obat A ada efek samping. Jadi memang individual sekali dan memang harus dipantau pemantauan dari efek samping ini mbak. Tapi insya Allah efek sampingnya tidak akan yang serius, tidak akan yang berat, karena biasanya karena ini di saluran pencernaan mbak ada sedikit mual, tetapi insya Allah sih itu nggak berat sih mbak di awal-awal saja. Jadi memang butuh penyesuaian saja dan butuh komitmen pastinya sih ya. Betul. Untuk yang level misalnya udah sampai 3-4 itu biasanya bertahan hidupnya sampai berapa tahun itu dok biasanya? Kalau angka harapan hidup level 3 dan 4 sih itu tadi mbak, ketika tertangani misalnya nih pasiennya kliennya datang dengan meningitis TB, dan kalau memang sudah kita diagnosis dan memang sudah kita bisa tangani melewati fase kritisnya, nanti bisa turun-turun lagi mbak. Jadi harapan hidupnya masih tetap baik kalau tertangani dengan baik, kecuali memang di fase kritisnya tadi ya, di fase kritikal yang di rumah sakit memang lagi akut-akutnya nih. Nah kalau resiko gagal napas dan sebagainya bisa mbak, jadi memang mungkin membutuhkan alat bantu napas dan sebagainya. Itu juga istilahnya ya itu tadi yang kita hidup adalah life threatening, itu mengancam nyawa sih ya. Cuman kalau udah melewati fase kritisnya, sudah kita kasih obat untuk TBC-nya, kita kasih obat untuk ARV-nya, dan kita monitor dengan baik, insya Allah bisa turun-turun tuh. Banyak beberapa pasien kami juga yang awalnya datang dengan kondisi yang stadium 4 bisa sudah datang, ini sekarang udah banyak yang kontrol dengan stadium 1, udah tenang, udah nggak ada keluhan, udah bisa kerja saya dok, udah bisa ya macam-macam lah, udah bisa aktivitas seperti dulu. Berat badan udah naik, udah yang dulu awalnya kurus banget, sekarang udah beda, udah berisi lah, udah berisi. Oke. Nah penting nih dok, poin penting agar kita tidak tertular AIDS itu kan mencegah ya dok daripada mengobati. Nah pencegahan seperti apa nih dok yang harus dilakukan selain penggunaan kondom dan harus setia pada pasangan? Adalah yang satu tadi setia ya mbak, pasti yang setia, protektif penggunaan ya pastinya adalah setia. Dengan setia intinya adalah pertama ya kalau memang dari darah ya setia tadi mbak, setia dan mungkin tidak melakukan hubungan seks di luar nikah atau dengan di luar pasangan kita, itu sangat-sangat membantu sekali. Yang kedua tidak menggunakan jarum suntik yang bergantian, terus kemudian melakukan hal-hal yang positif. Itu kadang-kadang hal-hal yang negatif juga akan tersingkirkan dari otak kita ya, misalnya itu, karena siapapun pasti berisiko untuk melakukan hal tersebut, tapi bagaimana caranya memanage kegiatan, memanage pola pikir dan sebagainya. Yang ketiga, ibu hamil tadi harus dicek. Jadi kadang-kadang orang tuh dok saya tuh nggak kenapa-napa, suami saya nggak kenapa-napa, tapi kenapa saya mau dicek gitu loh. Kadang-kadang nggak pahamnya ke situ, padahal kita harus pintar-pintar kayak bahwa ibu ini karena ibu hamil, untuk menurunkan risiko penularan ke janin, walaupun ibu nggak pernah melakukan beresiko, tetapi ini adalah pintu masuk terpenting dari deteksi dini. Jadi kadang-kadang KE yang penting ke klien itu untuk tes itu, mbak. Kadang-kadang susah, saya tuh nggak kenapa-napa, saya kok TBC aja kok nggak kenapa harus dicek itu. Saya tuh orang baik, orang yang istilahnya
maaf ya kalau di ini saya tuh orang agamis mungkin ya, jadi tetapi karena ini pintu masuk bisa dari mana saja, saran saya tetap dilakukan. Itu yang pertama. Yang ketiga ya, kemudian untuk menghindari resiko mengurangi penularan ya, Iya. pencegahan tadi ya, segera cek berkala bagi yang beresiko. Jadi kalau yang belum beresiko ya jangan beresiko. Tapi kalau sudah beresiko, stop. Kalau nggak bisa stop, cek berkala status HIV-nya setiap 3-6 bulan sekali. 3-6 bulan. Ya, jadi tapi tetap pesan kami adalah perbuatan berisiko segera di stop ya, karena mumpung sebelum menjadi positif. Betul. Okay. Kalau untuk yang ibu hamil tadi nih dok, itu dilakukan pemeriksaan pada usia kandungan berapa bulan atau berapa? Pada intinya adalah ketika ibu hamil datang ke layanan kesehatan, baik ke puskesmas, baik ke rumah sakit, ketika dia ketahuan hamil, segera dicek. Triple eliminasi mbak, ada HIV, sipilis, sama hepatitis B-nya. Hepatitis B-nya dicek tiga-tiganya. Begitu pertama kali periksa dicek. Oh gitu. Di puskesmas bisa ya dok ya? Bisa di puskesmas. Kami sudah ada koordinasi dengan puskesmas khususnya di wilayah Kabupaten Magelang, bahwa insya Allah di semua layanan PPK primer ataupun di FKTP di puskesmas atau mungkin sekarang juga ada di klinik-klinik vaskes pertama ya mbak ya, mungkin bisa dilakukan cek screening HIV-nya. Betul. Walaupun pasangan kita tahu setia, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan untuk ibu hamil begitu periksa ke pelayanan kesehatan. Iya, benar. Oke, apa yang bisa dilakukan dok oleh masyarakat untuk mengurangi stigma nih terhadap HIV/AIDS, pasien HIV/AIDS? Karena kan yang kita tahu kalau sudah ini pasien HIV/AIDS pasti akan dilakukan diskriminasi mungkin ya dok ya. Itu gimana dok? Apa yang dilakukan? Untuk masyarakat ataupun sobat saya semua di RSUD Merah Putih ya, memang HIV itu jauhin virusnya aja, sesuai topik kita tadi, jauhin virusnya, tapi ya jangan orangnya, karena ya tadi masih punya setara lo, masih punya hak lo untuk bermasyarakat, masih punya hak lo untuk datang mungkin ke masjid untuk sholat berjamaah, masih punya hak lo untuk ikut mungkin acara ibu-ibu arisan dan sebagainya, PKK masih punya. Dan jangan takut, jangan dijauhi orangnya, karena nggak akan menular kok lewat mungkin bersalaman aja, atau mungkin cipika-cipiki. Kalau ibu-ibu ketemu mungkin juga nggak akan menularkan. Atau kadang-kadang berganti alat makan pun nggak akan menularkan, kan memang alat makan sekarang ya dicuci ya, dalam arti dicuci, dan nggak apa-apa, nggak masalah. Kan cuma makan bareng situ depan dan belakang, mungkin bersin langsung takut HIV kan enggak. Jadi memang penularan lewat kontak darah, itu pun nggak segampang itu ya. Jadi memang misalnya nih bersalaman, tapi kalau dia nggak ada perdarahan, nggak ada cuman keringetan dan sedikit, nggak masalah. Yang penting kalau memang ini cuci tangan ya tetap ya mbak, nggak kita salaman pun dengan orang yang mungkin bukan HIV pun, mungkin kalau dia kondisinya pasien ini mungkin kita mau makan pun, mau megang mulut, mau apa ya harus cuci tangan. Jadi tetap PHBS tadi sih, pola hidup bersih dan sehat tadi. Tapi dalam artian jangan takut, nggak menular, nggak segampang itu kok menularkannya. Jadi dan jangan menjauhi klien ataupun ODIF orang dengan HIV/AIDS, karena kan kalaupun menularkan nggak segampang itu, dan nggak hanya dengan ketemu berpapasan. Mungkin saya habis duduk, kalau mungkin ada ODA terus saya nggak mau duduk di bekasnya orang dengan ODIF atau ODA, itu nggak. Justru itu diskriminasi yang kecil-kecil itu yang membuat ODIF ataupun klien kami juga merasa saya dijauhi, saya insecure sini, saya nggak akan pernah takut nih ke rumah sakit, takut kebuka nanti ketemu tetangga, ketemu siapa, nanti kamu kenapa nih, nanti dikepoin takutnya. Tapi sebenarnya ya itu jangan itu stigmanya itu coba dikurangi, karena dengan seperti itu memberi ruang untuk ODIF bukan berarti memberi ruang untuk mereka melakukan berisiko ya. Dalam artian bagi ODIF pun juga sama, karena agar tidak terstigma ya, istilahnya ada niatan ataupun ada ini lebih baik, selain pengobatan juga perbuatan berisikonya harus dihentikan. Jadi memang sama-sama ya, dari masyarakat stigmanya juga jangan, dari ODIF pun juga bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya, dan juga resikonya kalau bisa dihindari tadi sih mbak. Jadi dari dua sisi ya, dari sisi masyarakat dan dari sisi klien juga ataupun ODIF-nya juga sama-sama istilahnya bukan memperbaiki menjalin hubungan yang baik dalam masyarakat. Betul. Jadi tetap pasien HIV/AIDS berkesempatan untuk bersosialisasi, bekerja, untuk melanjutkan hidup selayaknya orang-orang normal lainnya. Benar sekali. Ada satu pertanyaan nih dok dari saya, itu
kalau berciuman bisa menularkan HIV Oke. nggak, Dok? Iya. Sekarang kan tadi berbicara tentang seksual ya, maaf ya, berbicara tentang hubungan kelamin. Padahal sekarang di era sekarang, mohon maaf, hubungan seksual itu nggak hanya dari kelamin ya, dalam artian tadi bisa dari anal, bisa dari mungkin namanya darah ya Mbak, berciuman. Iya. Kalau memang air liur itu sangat minimal Mbak untuk jumlah virusnya Mbak. Cuman yang kita takutkan adalah saat berciuman mungkin ada gigi yang gerowong atau ada gusi yang lagi luka. Sedangkan dua-duanya mungkin juga lagi ada perlukaan, mungkin sama-sama gusinya lagi ini atau kegigit, mohon maaf ya, berciuman. Kalau ini ciuman bibir ya Mbak ya, maafnya. Ciuman bibir mungkin kegigit dan sebagainya, ini ada resiko karena ada darah yang keluar, ada tempat masuknya juga karena ada luka terbuka. Jadi itu masih mungkin. Tapi kalau hanya air liur pada umumnya itu sangat kecil sekali Mbak, tidak akan menularkan. Ya, jadi untuk berciuman. Jadi pemeriksaannya itu melalui apa, Dok, yang Melalui saliva. Nah, karena memang kalau pada kondisi yang orang dengan jumlah virusnya tinggi, mungkin virus di salivanya juga tinggi, Mbak. Nah, jadi makanya sensitivitasnya juga kurang sih, karena memang ya, kalau masih di stadium 1, siapa tahu salivanya juga aman-aman aja sih. Nah, kecuali pasien stadium 4, ya masih mungkin tuh ada sedikit yang keluar ataupun sedikit yang ada di kandungan di salivanya. Gitu, Mbak. Terus gimana nih, Dok, peran keluarga dan teman dalam mendukung orang dengan HIV/AIDS? Peran keluarga itu penting banget ya Mbak. Kadang-kadang kan nggak usah HIV lah, pasien-pasien kami yang dengan diabetes, pasien dengan hipertensi itu minum obat terus-menerus tuh nggak gampang. Jadi memang mereka butuh support. Satu, keluarga dan ini harus mendukung kepatuhan minum ARV, mendukung bahwa ataupun meyakinkan bahwa oh kamu nggak apa-apa, maksudnya yang dulu ya dulu, masa lalumu nggak boleh mempengaruhi masa depanmu. Jadi dukungan keluarga itu penting sekali ya. Jadi memang keluarga, teman atau pasangan. Tapi itu tadi harus jujur. Kita kadang-kadang nggak takut terbuka karena takut mungkin ya siapa sih yang keluarga nggak akan marah, mungkin ya keluarga nggak akan kaget dengan status yang memang mohon maaf HIV-nya positif. Tetapi kan itu bisa terlampaui ketika kita komunikasi dengan baik. Wajar saja ketika mungkin orang tua atau pasangan akan marah mungkin dalam sehari 2 hari. Tetapi dengan jujur ke depannya, ya insya Allah harapan kita akan membaik komunikasinya, akan diterima dengan baik. Diterima bukan berarti ini ya jadi menilai pengobatan, stop perbuatan berisiko. Tapi tidak hanya berisiko ya Mbak, kadang-kadang korban perkosaan. Betul. Korban pasca pajanan mungkin Mbak, kalau nakes mungkin ya, nakes melakukan tindakan kebetulan kok terkena dan ya naudzubillah min dzalik sampai ada HIV-nya positif, itu kan juga kadang-kadang butuh, aku tuh lo korban, tapi kenapa di stigma, kenapa kalau ibu hamil tiba-tiba dapat dari mohon maaf pasangannya mungkin, nah aku tuh cuma dapat ini, kenapa orang-orang juga menjudge saya gitu. Jadi apapun korban, pelaku, orang beresiko, jangan dijauhi orangnya tapi jauhi virusnya, jauhin penyakitnya aja. Jadi intinya itu dukung. Kita punya tetangga ya sudah, biasanya mungkin kita berteman, diajak berkumpul terus ketahuan, oh nggak usah lagi nih coret dari daftar circle kita, enggak juga sih Mbak, tetap nggak apa-apa aja. Jadi peran keluarga dan masyarakat sangat penting, dan orang dengan HIV/AIDS itu bukan akhir dari segalanya. Iya, ya Dok ya. benar Begitu sekali. sobat, mari kita sayangi tubuh kita. Pilihan terbaik adalah penanganan yang benar sesuai dengan ilmunya. Nah, deteksi dini dengan cara tes HIV/AIDS di klinik VCT, Voluntary Counseling and Testing RSUD Merah Putih, sudah melayani konseling dan tes HIV/AIDS dengan menjaga kerahasiaan pasien tentunya ya Dok ya. Iya. Oke, nah Sobat Sehat, itu tadi beberapa penjelasan mengenai HIV/AIDS. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka ya pertanyaan pertama nih Dok dari @ska_stoti. Dok, apakah transfusi darah bisa menularkan HIV/AIDS? Kalau iya, apakah darah yang didonorkan tersebut tidak dicek atau bagaimana sehingga masih bisa menular melalui produk darah? Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan bagus ya. Kadang-kadang nggak mau ditransfusi Dok, kan tadi lewat darah tuh resikonya. PMI kita Mbak, Palang Merah Indonesia itu sudah menerapkan screening ketika mau melakukan donor darah ya. Jadi banyak persyaratan orang mau donor darah Mbak. Ketika mungkin saya nih mau datang ke PMI, ada donor gratis mungkin, atau memang saya sudah rutin melakukan donor darah secara berkala, saya akan tetap dicek Mbak di screening. Ada nggak infeksi menular dari saya, ada nggak hepatitisnya, langsung keluar. Nanti ketika memang kok darah kita nggak bisa dipakai, kita akan digabari
mohon maaf Bapak X atau Ibu X, dari pemeriksaan kami screening adalah ada HBsAg, mungkin ya hepatitisnya positif atau HIV-nya positif. Silakan Bapak atau Ibu bisa mengunjungi layanan Vaskes terdekat untuk konsultasi lebih lanjut. Jadi memang dicek lebih lanjut tuh kira-kira apakah benar terkena HIV, dan kalau memang darahnya sudah diambil itu nggak langsung diberikan. Jadi kalau memang ini dibuang, Mbak. Jadi jangan takut, karena kita sudah ada perlindungan khusus dari PMI. Kita sudah melakukan screening secara berkala bagi darah yang akan ditransfusikan, atau pendonor darah itu ada syaratnya. Selain itu ada nggak riwayat gula, ada nggak riwayat mungkin tensinya berapa, berat badannya berapa, ada nggak penyakit metabolik, karena itu meminimalisir risiko, karena kan memang ada darah yang masuk ya. Dan memang ya juga transfusi darah yang dilakukan sembarangan, ada indikasi tertentu orang bisa menerima darah ya. Jadi nggak dikit-dikit habisnya turun, oh dok saya harus transfusi nih, misalnya DBD mungkin ya, oh trombosit saya turun nih dok, harus transfusi nih. Jadi memang nggak semudah itu untuk indikasi transfusi sih. Jadi memang selain dicek juga indikasi transfusi juga nggak segampang itu. Jadi tapi pada intinya aman melakukan transfusi. Berarti itu screeningnya tuh di awal ya dok, bukan pada saat pengumpulan darahnya kemudian sampel darah diambil dicek lagi, enggak ya dok ya? Pada saat di awal sih Mbak, pada saat di awal. Hanya screening di awal saja dok? Screening di awal, sampel darahnya tetap diambil, dicek. Yang sampel darah yang sudah didonorkan iya. itu? Tetap dicek juga. Ya. Oke. Semoga itu bisa menjawab dari @sk_stoti. Lalu dari @wongdeso, bisakah dok orang yang masih HIV terlihat dari ciri fisiknya? Ngeri juga kan, penularan melalui transfusi darah. Saya sering anemia dan melakukan transfusi darah. Ciri fisik, kalau ciri fisik ya seperti tadi ya, kalau sudah stadium baru HIV aja nggak ada kok, ya cuman biasa, nggak ada sesuatu yang khas ya. Dalam artian ciri kalau nggak ada sih Mbak, kecuali udah masuk stadium AIDS ya, beda kasus yang tadi sebutkan ya, berat badan kok turun, orangnya kok tambah kurus ya, jangan-jangan kamu AIDS. Tapi nggak boleh gitu juga ya, karena stigma juga belum tentu, siapa tahu orangnya diet ya, siapa tahu orangnya pengen pola hidup sehat. Jadi nggak segampang itu, jangan judgmental itu aja sih. Jadi ciri fisiknya tadi sih, kalau memang sudah batuk-batuk lama mungkin ya, batuk-batuk lama, oh kamu kok mungkin dia kena TBC, ya itu. Tapi kalau memang ya itu tadi, apa gunanya kita mengenali ciri fisik, karena kita nggak boleh stigma. Betul. Jadi kecuali kita mau transfusi kan kita nggak tahu donor kita siapa. Iya. Nah tapi kalaupun nggak tahu harus percaya, karena memang sudah kita screening tadi di awal ya. Jadi sebenarnya untuk apa kita mengenali ciri fisik ya, cuman kan nggak usah takutnya nanti ada orang kurus, orang jangan-jangan HIV jadi malah menjauh. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada ciri-ciri fisik ya. Kalau memang kok misalnya ada anggota keluarga kita atau saudara kita, tetangga mungkin yang kok kayaknya kurus-kurus deh, coba deh periksa ke puskesmas, jangan-jangan TBC, jangan-jangan atau memang kurang gizi, mungkin juga malnutrisi ya. Jadi intinya periksa aja, tapi jangan dijauhin, karena belum tentu, jangan-jangan kita terlalu beranggapan negatif dengan populasi, atau nanti kita jadi parno sendiri, jadi takut ketemu orang, takut jadi ini. Kasian juga orangnya. Iya, jadi belum tentu, siapa tahu memang ya ini. Jadi memang nggak ada ciri khusus, yang penting merasa berisiko, cek, atau ya kita sendiri tuh nggak boleh melakukan perbuatan berisiko. Kita ketemu orang pun dengan ciri fisik kayak kurus, batuk-batuk terus, tapi kalau kita nggak melakukan kontak darah dan sebagainya, nggak akan ketularan HIV-nya kok, gitu aja. Jadi aman, itu aman, monggo aja. Intinya bagi yang merasa begitu kontrol, terus bagi yang populasi yang non HIV ya nggak boleh stigma. Jadi intinya udah saling sama-sama aja sih. Kalau misalnya nih dok, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tadi itu, yang yang beresiko, ataupun mungkin tidak terindikasi untuk kita tuh tertular loh. Misalnya boleh berobat nggak dok, atau boleh tes HIV/AIDS nggak dok? Bisa atau boleh nggak dok? Yang kayak kita misal orang normal nih, tapi nggak ada gejala-gejala mengarah ke sana, atau tidak ada melakukan hal-hal buruk seperti itu, beresiko ya, boleh nggak dok untuk melakukan tes HIV? Karena kalau itu kan jadi kalau merasa tidak beresiko ya, tapi pengen cek aja gitu ya ke VCT dulu. Nanti di VCT kan kita ada konseling, ada konseling, kita runtut nih dari A sampai Z, dari mungkin aktivitasnya dan sebagainya. Siapa tahu kadang-kadang nggak merasa berisiko, tapi ternyata ada resiko nih. Nah kadang-kadang memang perlu bantuan orang lain untuk deteksi dini tadi Mbak. Gitu. Jadi kalaupun nggak merasa berisiko, tapi dengan kekhawatiran ya monggo aja datang ke Poli VCT. Nanti kita konsultasi lebih lanjut di sana. Gitu. Oke, berarti boleh ya dok? Boleh banget. Oke.
Semoga itu terjawab ya. Selanjutnya dari @tivayo. Apakah pengobatan HIV/AIDS harus tepat waktunya, Dok? Seperti orang yang misal minum jam 8, lalu seterusnya harus minum di jam itu. Tadi sudah dibahas. Tadi sudah dibahas sih, cuman mungkin baru bergabung ya sobat sehat semuanya, nggak apa-apa kita jawab ulang. Jadi tetap harus patuh sebisa mungkin di jam yang sama dengan reguler setiap harinya. Itu akan lebih bagus karena menjaga kadar obat itu tetap stabil di dalam tubuh kita setiap harinya, setiap waktunya, setiap jamnya. Jadi saran saya tetap harus on time. Ya. Di alarm biar nggak. Di alarm ya, pakai kadang pasien kita kan awal-awal ya, kadang-kadang pakai alarm Mbak. Betul. Waktunya karena sekarang udah gadget ya, udah banyak alarm, udah canggih-canggih. Dikasih dikasih judul aja waktu minum obat gitu aja, atau minum vitamin kalau memang kadang-kadang ini kan kalau takut dilihat orang kan, kok bunyi ini kenapa, nah ini kan ini minum vitamin, jadi memang nggak apa-apa, harus ada pengingatnya ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya dari @tivayo. Dan selanjutnya dari @arsat_situr. Kalau penggunaan sikat gigi, kemudian gunting cukur di salon atau gunting kuku dan sisir itu bisa menularkan HIV/AIDS nggak, Dok? Misal gusinya berdarah dengan penggunaan sikat gigi, apakah bisa ditularkan? Apakah DRS merah putih ada tes HIV? Ada, DRS kita ada ya Mbak ya? Ada banget, silahkan datang ke Polivisiti kami. Tetapi kalau yang terkait dengan alat sehari-hari ya, rasanya sih memang sekarang udah jarang sih Mbak orang pakai sikat gigi bergantian ya, atau pakai sikat gigi ya contohnya ya, mungkin gusinya berdarah nih. Betul. Tapi memang kalau ada darahnya Mbak, berisiko misalnya kok langsung dipakai terus kita ada luka juga, itu berisiko. Tetapi kalau memang sudah berhitungan menit atau hitungan jam, itu virus itu kalau di luar tubuh kita terkena suhu ruangan, atau apalagi terkena suhu dengan derajat tertentu, itu virusnya juga akan segera mati. Jadi memang tidak segampang itu tadi. Jadi memang butuh virus yang banyak juga untuk bisa menginfeksi ataupun menularkan. Jadi jangan khawatir. Tapi ya sebisa mungkin kembali lagi ke PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Jadi memang ya jangan pakai ini bergantian. Pisau cukur kita sendiri, walaupun memang risikonya rendah banget ya. Gunting kuku kalau bisa gunting kuku sendiri, walaupun kuku itu kan nggak ada darahnya, kecuali ada perlukaan waktu kita potong kuku ke gunting sedikit tuh kulit kita terus berdarah, terus dipakai orang lain, apalagi kalau kita oda ya, terus dipakai orang lain, ya masih mungkin risiko terus orang lainnya juga ke luka juga. Jadi ada risiko, walaupun itu minimal ya Mbak. Tapi alangkah baiknya alat pribadi ya sekarang punya kita sendiri aja, atau punya keluarga kita dengan istri ya, mungkin kita tahu kita negatif, istri negatif, misal gunting kuku ya nggak apa-apa dengan keluarga. Nah, tahu sikat gigi nggak usah ya, karena selain HIV kan banyak lagi infeksi lain ya, mungkin virus, karies dan sebagainya. Kesehatan gigi dan mulut juga diperhatikan, nggak boleh bersama-sama itu alat mandi, alat kebutuhan sehari-hari ya. Kalau untuk itu tadi gunting dicukur di salon gitu, Dok? Gunting dicukur di salon memang kembali lagi sih Mbak, kalau memang ada perlukaan kan kadang-kadang ya ada jeda kan antara customer satu dengan customer lain. Kadang-kadang virusnya juga sudah mati sih, walaupun memang ada risiko juga. Makanya kalau pisau cukur, kalau memang pakai pisau yang konvensional ya, Mas, baru nggak itu siletnya, alat cukurnya sudah diganti nggak? Kadang-kadang mereka sekarang udah ganti sih Mbak. Sekarang ada barbershop gitu yang sudah kita jamin kok kita ganti juga sudah ada sih gitu. Jadi walaupun kecil tapi memang kalau hati-hati ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu nggak mau, jadi malah takutnya jadi jatuhnya ke kecemasan ya, padahal memang itu yang tidak signifikan gitu loh, sangat 0,sekian% penularannya. Jadi jangan terlalu takut ya, karena akan sangat rendah sekali sih, justru malah nggak menular kalau memang sudah di luar virusnya udah hilang, udah aman sih gitu. Oke, semoga terjawab. Berikutnya dari Novianto. Dok, siapa saja yang bisa minum ARV PrEP dan PEP? Apa itu, Dok? Bentar, saya nggak kelihatan ya. ARV PrEP dan PEP. PrEP dan PEP ini apa ya Mas? Siapa saja bisa minum ARV? Mungkin ARV PrEP. Sebentar ya, ini coba kita jawab pertanyaan lain dulu Mbak. Okay. Ini kayak bahasa. Oke, selanjutnya dari Ewah_Ning67. Dok, kalau orang hamil apa virusnya bisa menularkan ke babynya, Dok?
Bisa menularkan ke babynya, bisa sekali. Apalagi kalau jumlah virus ibu hamil ini sangat tinggi, Mbak. Jadi kalau memang ketahuan ada HIV-nya positif terus hamil, segera kita cek. Kalau memang tinggi, segera kita obati, kita kasih profilaksis, Mbak. Kita obatin. Harapannya nanti mendekati persalinan, jumlah virusnya kita cek lagi. Kalau sudah rendah, ya itu resiko penularannya juga rendah, Mbak. Dan babynya pun juga nanti ditangani dokter anak untuk dicek secara berkala. Tapi obatnya sama ARV juga? Sama. ARV aman. Sekarang ARV yang tersedia di Indonesia ataupun di kami, ini sudah cukup aman buat populasi dengan ibu-ibu hamil, ibu menyusui. Boleh. Jadi tetap bisa hamil, tetap bisa menyusui dengan minum ARV, tapi tetap konsultasi juga ya ke dokternya, dok saya hamil. Misalnya ODIF atau klien kami, dok saya lagi hamil nih dok, trimester ini dan sebagainya. Ya harus komunikasi juga, karena kan kita menambah data juga. Kita ini juga kita kasih treatment lagi, ataupun kita juga bisa rujuk ke dokter kandungan untuk kesejahteraan janin, untuk pemeriksaan kehamilannya. Berarti aman obatnya ARV itu untuk janin ya, dok? Aman, Mbak. Oke. Selanjutnya dari @mans_sorry. Berapa jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Magelang tahun 2024? Wah. Kalau bicara data sih, jumlah populasi karena yang punya ini adalah dari pihak Dinkes ya, Mbak ya. Betul. Kalau di Merah Putih sih memang dari semenjak kita ini sekarang sekitar ada penemuan kasus cukup sering ya, Cuman kembali lagi ini fenomena gunung es, dalam artian di bawahnya masih banyak nih, makanya perlu cek lebih lanjut. Betul. Ya. Gitu, Mbak. Tidak terlihat ya, dok ya. Jadi, tapi kalau dari data, Mbak, memang tadi Mbak ya udah sampaikan di depan ya, Mbak ya, bahwa memang trennya masih meningkat, Mbak, karena semakin banyaknya deteksi tadi. Tapi jangan salahkan deteksinya ya, salahkannya adalah nggak ada yang perlu disalahkan, cuman evaluasi. Kenapa sih kok sering banyak ditemukan kasus baru? Ya berarti memang mungkin masih ada penularan, atau ada yang tadi ketidakjujuran dan sebagainya. Masih banyak orang melakukan perbuatan beresiko. Jadi memang itu penting. Tadi kayak Mbak yang PrEP sama PEP itu, kayak kalau saya setting sementara adalah terkait dengan profilaksis sih, Mbak, profilaksis. Jadi mungkin orang negatif nih, terus dia pengen melakukan perbuatan beresiko, atau memang dia selalu beresiko. Sekarang nggak ada profilaksis untuk kecuali pasca pajanan ya. Pasca pajanan misalnya kok nakes ada terpapar dengan HIV-nya positif, ya memang nanti ada pengobatan ataupun profilaksis yang kita berikan, Mbak. Tapi kalau populasi istilahnya non medis ya, yang memang mungkin kelompok beresiko atau populasi kunci, nggak ada kita pakai itu. Jadi yang jadi standar kita adalah sekarang belum ada yang untuk populasi untuk pencegahan bagi yang non HIV, kecuali ada pasca pajanan. Kalaupun memang Anda sobat saya sekalian mungkin ada korban perkosaan dan sebagainya, nanti kan segera konsultasikan aja, kira-kira perlu nggak ini profilaksis. Jadi kondisi tertentu yang bisa kita lakukan profilaksis, bukan berarti resiko tetap jalan, profilaksisnya juga jalan. Jadi memang prinsipnya bukan seperti itu. Jadi yang mendapatkan terapi profilaksis ataupun pencegahan adalah populasi-populasi yang pasca pajanan, Mbak. Pasca pajanan orang nakes, ataupun memang ada kasus kriminal, mungkin pemerkosaan dan sebagainya. Itu memang ada indikasi khusus. Oke, begitu ya. Semoga terjawab tadi dari Novianto dan Mansori. Selanjutnya dari @va.uzik. Dok, kalau mau periksa ke penyakit dalam atau VCT, apa daftar dulu atau langsung ke RS, dok? Langsung ke RS aja, nanti bisa kita langsung dari depan, dari satpam kita nanti sudah diarahkan. Nanti ditanya mau ke poli mana, mau ke ini, jadi tetap dijaga kerahasiaannya kok. Atau mau daftar dulu juga nggak apa-apa, mau daftar lewat kontak person kami nanti ada ya, Mbak ya, kontak personnya ada kalau sekarang ada klik MP ya, ada klik MP dan sebagainya, itu bisa lewat online atau bisa langsung datang aja. Kita layani dengan senang hati sih, Mbak, di jam-jam poli ya, Mbak ya, khususnya di jam 8 tadi, mulai jam 8. Hasilnya juga cepet kok, paling nggak nyampe 30 menit atau 1 jam sudah bisa kita bacakan ya. Nanti ada sesi konseling berikutnya setelah pembacaan hasil, Mbak, Itu bisa BPJS nggak, dok? Misalnya rujukan dari bisa untuk BPJS bisa. Berarti ke FKTP dulu nih. Tapi kalau di FKTP-nya sudah ada rapid test, ada alat cek untuk tes HIV-nya, mungkin nggak dirujuk ya, kecuali
nanti kedeteksi kok positif nih. Nah mungkin di puskesmas, mungkin ada puskesmas yang memang belum bisa PDP layanan pengobatan, nanti biasanya dirujuk ke rumah sakit ke kami atau ke Muntilan ataupun ke jejaring rumah sakit di Kabupaten Magelang. Tetapi kalau sudah ada, kita sudah koordinasi, mempunyai grup koordinasi ya dengan PPK 1, sehingga ada beberapa puskesmas yang sudah mandiri, sudah melakukan pengobatan sendiri. Jadi monggo aja datang ke PPK 1 dulu, atau kalau pengen langsung ke Merah Putih juga nggak apa-apa, atau mau ke PPK 1 juga nggak apa-apa. Intinya baik di rumah sakit puskesmas itu alatnya sudah terstandar, kalau memang sudah terstandar dari pemerintah ya Mbak, jadi nggak usah takut di rumah sakit lebih bagus, enggak juga, cuman kadang-kadang ada butuh tes konfirmasi ya. Oke, berarti kalau mau ke RSUD Merah Putih langsung saja daftar ke klinik VCT ya dok ya? Iya. Oke, nggak perlu lagi ke penyakit dalam. Iya. Oke. Dan selanjutnya dari @civics_4456. Iya. Dok, ibu saya dulu pasien TBC di Merah Putih. Dulu saat opnam sempat dites HIV. Oke. Sekarang sudah mau setahun, kemarin ada batuk sedikit darah. Saat periksa ke puskesmas dites HIV lagi. Apa hubungan TBC dan HIV? Iya, jadi memang seperti tadi ya, TBC ini adalah salah satu penyakit atau temannya dari si HIV, karena sama-sama berhubungan dengan sistem tubuh ya, tipe tubuh yang melemah dan sebagainya, gampang kena HIV, gampang kena TBC. Jadi dari sekarang dari WHO pun maupun dari pemerintah, dari Kemenkes juga ataupun dari Dinas Kabupaten Magelang pun mengikuti standar adalah setiap pasien HIV kita cek TBC-nya, setiap pasien TBC kita cek HIV-nya. Jadi saling feedback, saling mengetes satu sama lain. Ada pasien TBC kita cek HIV-nya, ada pasien HIV kita cek TBC-nya. Jadi sama-sama screening sih Mbak, screening dua-duanya. Semoga aman ya pada saat tes HIV ini. Iya Mbak, semoga aman. Oke. Untuk sobat sehat yang mau periksa atau konsultasi ke klinik penyakit dalam, kliniknya buka hari apa aja dok? Mungkin bisa diulang. Oke, klinik VCT kami, atau kalau penyakit dalam ya, kalau untuk konseling kita masuknya ke klinik VCT. Itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Mbak, kita bisa mulai pukul 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pukul 7 sampai pukul 11. Kemudian untuk hari Jumat dan juga hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 10, atau kalau hari Sabtu pukul 9. Jadi saya rasa insya Allah datang pagi juga nggak masalah, nanti langsung kita lakukan konseling, kita testing, kalau bersedia langsung bisa kita bacakan siang harinya. Oke, sobat sehat yang ingin memeriksakan diri ke klinik penyakit dalam bisa mendaftarkan diri langsung melalui loket pendaftaran. Bagi pengguna BPJS, sobat sehat dapat menggunakan aplikasi mobil JKN pada smartphone Anda, dan bagi sobat sehat yang menggunakan pembiayaan umum maupun asuransi non BPJS dapat menggunakan klik MP dengan mengetik s.id/rsudmp, lalu pilih daftar online melalui aplikasi MP Online. Untuk informasi lebih lanjut, sobat sehat dapat menghubungi layanan informasi RSUD Merah Putih dengan nomor WhatsApp 0811 2586 000 atau telepon customer service di 0293 320 2654. Dan jangan lupa follow Instagram RSUD Merah Putih untuk mengetahui informasi layanan kesehatan terbaru kami. Sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dok kepada sobat sehat semua. Oke, pertama tadi saya baru ingat ya, kayak tadi di awal saya sebut HIV ini virus DNA. Izin ini ya untuk konfirmasi, meralat virus HIV ini adalah virus RNA ya. Jadi virus itu ada dua, RNA sama DNA. Untuk HIV ini virus RNA. Kalau untuk pesan-pesan rasanya tadi ya Mbak ya, bagi populasi non-ODIF atau masyarakat, jangan jauhi orangnya, tapi jauhilah virusnya, jauhilah penyakitnya. Bagi yang populasi berisiko, ya tadi lagi ya, istilahnya hindari populasi berisiko, faithful, percaya dengan pasangan, hindari jarum suntik yang bergantian, hindari berganti-ganti pasangan, dan tes secara berkala kalau memang sobat saya semua merasa berisiko. Itu pesan dari saya. Kalaupun sudah positif, jangan kecil hati, jangan cemas, jangan istilahnya masa dunia sudah berakhir. Sobat saya semua dengan ODIF ataupun ODA masih bisa hidup sehat dengan pengobatan juga pendampingan dari petugas kesehatan terkait. Baik, luar biasa sekali dokter. Sobat sehat, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat berharga. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat sehat semua. Terima kasih sobat sehat sudah menyimak musik episode ke-23. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.